Secara ilmiah, kita bisa memvonis seseorang itu sesat apabila kita punya bukti. Ini yang pertama. Dan bukti itu bisa jadi ucapan yang kita rekam, ucapan orang tersebut yang kita rekam, atau karya-karya dia. Nah, sekarang bagi orang yang menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sesat, kita katakan mana buktinya? Kalau orang ikut Al-Albani dan Ibnu Taimiyah, itu dua simbol ajaran Wahabi, berarti dia pengikut aliran sesat, saudara, dan menyesatkan. Dia masih muslim, cuma muslim yang sesat dan menyesatkan. Kita harus hati-hati dengan orang yang ikut seperti itu. Abdul Wahab ini lahir tahun 1111 Hijriah, meninggal tahun 1206. Dia menyebarkan ajaran Wahabi setelah ayahnya meninggal tahun 1143. Jadi Wahabi ini sekarang usianya berapa? Kira-kira 300 tahun. Nyata tidak jika Wahabi atau Salafi adalah kelompok yang memang memiliki catatan sejarah hitam dan kelam dalam peradaban Islam. Sebagaimana dimaklumi, kaum Wahabi adalah sebuah sekte Islam yang kaku dan keras serta menjadi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Ayahnya, Abdul Wahab, adalah seorang hakim Uyainah, pengikut Ahmad ibnu Hambal. Ibnu Abdul Wahab sendiri lahir pada tahun 1703 Masehi atau 1115 Hijriah di Uyainah, masuk daerah Najd yang menjadi belahan timur kerajaan Saudi Arabia sekarang. Dalam perjalanan sejarahnya, Abdul Wahab, sang ayah, harus diberhentikan dari jabatan hakim dan dikeluarkan dari Uyainah pada tahun 1726 Masehi atau 1139 Hijriah karena ulah sang anak yang aneh dan membahayakan tersebut. Kakak kandungnya pun, Sulaiman bin Abdul Wahab, mengkritik dan menolak secara panjang lebar tentang pemikiran adik kandungnya tersebut. Pemikiran Wahabi yang keras dan kaku ini dipicu oleh pemahaman keagamaan yang mengacu bunyi harfiah teks Al-Quran maupun Al-Hadis. Ini yang menjadikan Wahabi menjadi sangat anti tradisi, menolak tahlil, maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barzanji, manakib, dan sebagainya. Pemahaman yang literer ala Wahabi pada akhirnya mengklusi dan memandang orang-orang di luar Wahabi sebagai orang kafir dan keluar dari Islam. Orang Wahabi merasa dirinya sebagai orang yang paling benar, paling muslim, paling salih, paling mukmin, dan juga paling selamat. Mereka lupa bahwa keselamatan yang sejati tidak ditunjukkan dengan klaim-klaim Wahabi tersebut, melainkan dengan cara beragama yang ikhlas, tulus, dan tunduk sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ironisnya, pemahaman keagamaan Wahabi ini ditopang oleh kekuasaan Ibnu Saud yang saat itu menjadi penguasa Najd. Ibnu Saud sendiri adalah seorang politikus yang cerdas yang hanya memanfaatkan dukungan Wahabi demi untuk meraih kepentingan politiknya belaka. Ibnu Saud misalnya meminta kompensasi jaminan Ibnu Abdul Wahab agar tidak mengganggu kebiasaannya mengumpulkan upeti tahunan dari penduduk Dir'iyah. Koalisi pun dibangun secara permanen untuk meneguhkan keduanya. Jika sebelum bergabung dengan kekuasaan, Ibnu Abdul Wahab telah melakukan kekerasan dengan membid'ahkan dan mengkafirkan orang di luar mereka, maka ketika kekuasaan Ibnu Saud menopangnya, Ibnu Abdul Wahab sontak melakukan kekerasan untuk menghabisi orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Pada tahun 1746 Masehi atau 1159 Hijriah, koalisi Ibnu Abdul Wahab dan Ibnu Saud memproklamirkan jihad melawan siapapun yang berbeda pemahaman tauhid dengan mereka.
Mereka tak segan-segan menyerang yang tidak sepaham dengan tuduhan syirik, murtad, dan kafir. Setiap muslim yang tidak sepaham dengan mereka dianggap murtad, yang oleh karenanya boleh dan bahkan wajib diperangi. Sementara predikat muslim menurut Wahabi hanya merujuk secara eksklusif pada pengikut Wahabi. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Unwanul Majd fi Tarikh An-Najd tahun 1802 Masehi atau 1217 Hijriah, Wahabi menyerang Karbala dan membunuh mayoritas penduduknya yang mereka temui baik di pasar maupun di rumah, termasuk anak-anak dan wanita. Tak lama kemudian, yaitu tahun 1805 Masehi atau 1220 Hijriah, Wahabi merebut kota Madinah. 1 tahun berikutnya, Wahabi pun menguasai kota Makkah. Di 2 kota ini, Wahabi mendudukinya selama 6 tahun setengah. Para ulama dipaksa sumpah setia dalam todongan senjata. Pembantaian demi pembantaian pun dimulai. Wahabi pun melakukan penghancuran besar-besaran terhadap bangunan bersejarah dan pekuburan, pembakaran buku-buku selain Al-Quran dan Al-Hadis, pembacaan puisi Barsanji, pembacaan beberapa mau'idah hasanah sebelum khutbah Jumat, larangan memiliki rokok dan menghisapnya, bahkan sempat mengharamkan kopi. Tercatat dalam sejarah, Wahabi selalu menggunakan jalan kekerasan baik secara doktrinal, kultural maupun sosial. Misalnya, dalam penaklukan Jazirah Arab hingga tahun 1920-an, lebih dari 400.000 umat Islam telah dibunuh dan eksekusi secara publik, termasuk anak-anak dan wanita. Ketika berkuasa di Hijaz, Wahabi menyembelih Syekh Abdullah Zawawi, guru para ulama madhab Syafi'i, meskipun umur beliau sudah 90 tahun. Di samping itu, kekayaan dan para wanita di daerah yang ditaklukkan Wahabi acap kali juga dibawa mereka sebagai harta rampasan perang. Dari sini, setidaknya kita melihat 2 hal tipologi Wahabi yang senantiasa memaksakan kehendak pemikirannya. Pertama, ketika belum memiliki kekuatan fisik dan militer, Wahabi melakukan kekerasan secara doktrinal, intelektual, dan psikologis dengan menyerang siapapun yang berbeda dengan mereka sebagai murtad, musyrik, dan kafir. Kedua, setelah mereka memiliki kekuatan fisik dan militer, tuduhan-tuduhan tersebut dilanjutkan dengan kekerasan fisik dengan cara amputasi, pemukulan, dan bahkan pembunuhan. Ironisnya, Wahabi ini menyebut yang dilakukannya sebagai dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi intisari ajaran Islam. Wallahu a'lam bissawab.